pada awalnya tidak menggunakan nama KWI. Sekarang ini KWI itu secara resmi itu pada tahun 1955. Nah, awalnya menggunakan nama MAWI, Majelis Agung Wali Gereja. Saya yakin para uskup kita memutuskan di tanggal 18-19 Mei karena tanggal 19 Mei itu ada hari besar dalam gereja Katolik. Ya, itu hari raya Pentakosta. Dan momentum itu dipakai sebagai puncak perayaan 100 tahun KWI. Shalom, sahabat Komsos dan saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Senang menjumpai Anda kembali dalam acara podcast kasih, katekesi singkat dan hidup dari Keuskupan Agung Makassar bersama saya Pastor Samuel Sirampun. Tema podcast kali ini adalah perayaan 100 tahun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan telah hadir tamu-tamu istimewa saya hari ini. Pertama Pastor Joni Payuk CCM. Beliau adalah Vikjen Keuskupan Agung Makassar. Dan Pastor Hendrik, beliau adalah staf seminari Menengah Santo Petrus Claver yang juga adalah Ketua Panitia Perayaan 100 Tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia di tingkat keuskupan. Jadi dua narasumber saya malam hari ini adalah orang-orang yang hebat-hebat ya. 102 keuskupan, 101 tingkat kepanitiaan perayaan 100 tahun KWI. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang perayaan ini, bagaimana kabar Pastor berdua? Sehat ya? Sehat Pastor. Pasti ya sehat ya, karena saya tahu dua pastor ini adalah olahragawan ya. Satu Pastor Vikjen ya, saya dengar Pastor Vikjen ini masih sering bermain badminton ya. Dan Pastor Hendrik pasti setiap hari berolahraga bersama para seminaris ya. Ya, jadi banyak pasti kesempatan sehat, berolahraga bersama seminaris ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi sebelum kita melanjutkan perbincangan soal perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia, bolehkah Pastor Vikjen memberi gambaran singkat atau sekilas pandang tentang Konferensi Wali Gereja Indonesia seperti apa? Karena jangan-jangan yang tahu tentang Konferensi Wali Gereja Indonesia itu adalah para uskup, para imam, suster, biarawati, frater ya. Karena saya pernah misa di salah satu stasi di salah satu paroki, lalu dalam doa umat itu ditambahkan satu intensi tentang perayaan 100 tahun KWI. Lalu setelah selesai misa, ada umat yang datang tanya sama saya, Pastor, apa sih itu Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI? Ya, mungkin Pastor Vikjen bisa memberi gambaran tentang KWI kepada sahabat Komsos dan kepada saudara-saudari yang menyaksikan podcast kasih ini. Terima kasih Pastor Samuel, pembina podcast Makassar ini. Shalom untuk para pemerhati podcast Komsos dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Benar sekali Pastor Samuel bahwa keberadaan Konferensi Wali Gereja ini yang kita sebut KWI ini yang akan merayakan 100 tahun keberadaannya, masih banyak yang belum memahami apa ini KWI, baik itu umat kita maupun bahkan pemerintah juga. Jadi secara singkat saya mau katakan bahwa KWI akan merayakan keberadaannya sebagai satu lembaga. Disebut KWI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi berarti memang ada, atau kita bisa asosiasikan sebagai paguyuban hidup menggereja di Indonesia. Dan itu adalah diikuti oleh seluruh uskup yang ada di Indonesia ini. Jadi anggotanya adalah para uskup yang berada di Indonesia.
Kalau di Indonesia itu ada 37 keuskupan, maka seluruh keuskupan ini menjadi bagian dari keanggotaan KWI. Untuk sementara yang ada hanya 35 karena ada beberapa keuskupan yang belum memiliki uskupnya. Nah, dalam rapat-rapat biasanya mereka diwakili oleh imam yang ditunjuk sebagai administrator dari keuskupan itu. Nah, KWI ini konferensi artinya memang bukan suatu struktur hierarki. Jadi masing-masing uskup itu hadir sebagai kepala gereja di keuskupannya, dan itu maka disebut sebagai konferensi. Itu mereka semua sama sebagai satu lembaga. Awal berdirinya itu kalau kita rayakan 100 tahun berarti itu awal berdirinya KWI ini itu pada tahun 1924 ya. Ya. Dan berarti sudah 100 tahun. Nah, mereka pada awalnya tidak menggunakan nama KWI. Sekarang ini KWI itu secara resmi itu pada tahun 1955. Nah, awalnya menggunakan nama MAWI, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Jadi itu nama berubah, ada perubahan menjadi konferensi. Mengapa diputuskan demikian? Waktu itu saya tidak hadir, jadi tidak tahu bagaimana. Saya juga tidak hadir, Pastor. Tetapi itu adalah perubahan untuk memberikan satu definisi nyata bahwa masing-masing keuskupan itu memiliki kekhasan sendiri dan hadir sebagai kepala gereja di gereja lokal. Nah, tentu saja sebagai organisasi ada yang mengatur organisasi itu, dan itu yang disebut Ketua KWI. Untuk saat ini dijabat oleh uskup dari Bandung. Jadi Ketua KWI itu dipilih di antara para uskup, dan saat ini yang terpilih adalah Uskup Bandung, itu Monsinyur Antonius Bunjamin, dan dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris. Untuk saat ini sekretarisnya adalah Uskup Bogor, Monsinyur Pascalis Bruno. Di lembaga KWI itu sendiri ada di bawahnya ada, supaya bisa berjalan, ada komisi-komisi, dan itu biasanya diketuai oleh seorang imam di bawah moderasi oleh seorang uskup. Jadi ketua utamanya adalah uskup, tapi pelaksananya adalah para imam yang ditunjuk atau yang dipilih oleh para uskup sendiri. Itu yang disebut sebagai sekretaris eksekutif ya. Yang mengatur seluruh organisasi itu adalah sekretaris eksekutif dan membawahi komisi-komisi yang ada. Dan untuk sementara sekretaris eksekutif kita di KWI itu adalah Pastor atau Romo, siapa lagi namanya, Romo? Kenal? Siswantoko. Ya. Beliau ini adalah tulang punggung dari seluruh organisasi KWI. Nah, tujuan KWI ini adalah itu mempererat tentu saja ikatan dari para uskup dan juga menyatukan visi misi gereja dalam pewartaan karya misi di gereja partikular ini, gereja Indonesia. Jadi di seluruh dunia ini ada berbagai macam konferensi para uskup. Itu tergantung jumlah, misalnya di Filipina misalnya ada konferensi para uskupnya yang disebut CBCP, Konferensi Para Uskup Filipina. Di Malaysia dan beberapa negara juga demikian. Jadi masing-masing gereja partikular itu memiliki struktur yang disebut sebagai konferensi. Keberadaan gereja di Indonesia sebelum Mawi, sebelum tahun 1902 tadi, itu sudah ada. Tahun 1800-an itu sudah ada gereja, artinya tapi masih di bawah perlindungan atau masih di bawah supervisi langsung dari Roma di mereka, karena itu disebut sebagai gereja misi
yang pada awalnya berbentuk gereja misi dan berkembang menjadi vikariat dan akhirnya menjadi vikariat apostolik dan setelah itu berkembang menjadi keuskupan. Nah, itu tahap-tahap di mana perkembangan gereja terjadi. Jadi kalau keanggotaan dari anggota konferensi wali gereja ini itu memang sejalan dengan jumlah keuskupan yang ada, mewakili gereja lokal masing-masing. Ya. Itu. Jadi mulai tahun 1924 ya, 24, kalau ya, tidak salah tadi ya. 1924, ya. 1924. Sidang pertama. Sidang pertama pertama. itu. Dan itu dihitung sebagai Awal. lahirnya itu ya. Awal lahirnya gereja di Indonesia sebagai satu gereja partikular dan mengambil nama Majelis Agung. Jadi dari situ dihitung sampai sekarang menjadi 2000 100 tahun ya. Ya, dari 15 sampai 16 Mei 1924 itu rapat pertama. Lalu kemudian sampai dengan tahun ini itu dihitung menjadi 100 tahun. Ya, oke baik. Tadi Pastor Vigien mengatakan semua keuskupan ya masuk menjadi anggota. Itu kalau tidak salah kan di Indonesia juga ini kan ada 27 keuskupan plus satu ya, ada keuskupan militer kalau tidak salah. Apakah itu juga masuk di? Iya, termasuk itu yang jadi semua keuskupan termasuk keuskupan partikular itu, keuskupan militer jika memiliki uskup tersendiri. Ya. Untuk sementara di Indonesia masih dipegang oleh Bapak Kardinal. Ya. Kalau di Filipina memang menjadi suatu keuskupan tersendiri. Ya. Itu tergantung karena jumlah umat juga ada dan mungkin ke depan juga Indonesia memiliki satu keuskupan tersendiri disebut keuskupan militer yang dipimpin oleh seorang uskup. Harapan bisa terjadi demikian. Ya. Baik. Nah, kalau Pastor Hendrik ya sebagai ketua panitia 100 tahun KWI ya. Apa yang sudah dirancang sebagai panitia untuk merayakan 100 tahun ini ya. Kita kan sebagai bagian dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi sebagai bagian itu tentu saja kita juga turut bergembira atas hadirnya Konferensi Wali Gereja ini dan kita juga dalam rangka kegembiraan itu kita mau merayakannya secara khusus. Terus apa saja yang dirancang oleh panitia untuk merayakan pesta 100 tahun KW ini? Kegiatan kita di Keuskupan Agung Makassar ini memang terkait langsung dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di seluruh keuskupan di seluruh Indonesia dan juga mengikuti alur yang telah diusulkan oleh SC dari panitia pusat KW ya. Ketuanya itu Romo Gandhi Yesuit. Dan mengikuti pola itu lalu kemudian juga diturunkan ke Keuskupan Makassar. Lalu kemudian pada bulan Januari itu tanggal 11 itu ada pertemuan pertama untuk menggodok panitia kecil, panitia lokal tingkat keuskupan. Lalu kemudian dibentuklah panitia itu lalu bergulir, sudah melakukan pertemuan beberapa kali untuk merancang. Dan karena mengikuti pola yang ada dari SC tingkat KWI, maka panitia lokal di Keuskupan Agung Makassar juga mengikuti pola itu. Dengan sebenarnya awalnya dua kegiatan pokok. Dan kegiatan ini juga nanti bergulir di semua KVKPAN, 5 KVKPAN yang ada di Keuskupan Agung Makassar. Jadi polanya selalu sama. Dua kegiatan pokok awal untuk tingkat keuskupan itu, yang pertama hari studi. Lalu kemudian yang kedua adalah perayaan puncak nanti pada bulan Mei. Mengikuti rapat pertama kan itu tanggal 15 sampai 16 Mei 1924. Lalu juga momentum nanti saya yakin para uskup kita memutuskan di tanggal 18-19 Mei karena tanggal 19 Mei itu ada hari
besar dalam gereja Katolik. Ya, itu Raya Pentakosta. hari raya Pentakosta dan momentum itu dipakai sebagai puncak perayaan 100 tahun KWI. Nah, hari studi dan perayaan Ekaristi ini menjadi dua kegiatan pokok utama dalam perayaan 100 tahun tingkat baik di tingkat KWI maupun di tingkat keuskupan. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, dalam pertemuan juga dengan OGF, Ongoing Formation Keuskupan Agung Makassar, bukan kebetulan, memang Pastor Fikjen adalah ketua. Ya. Dan sebagaimana biasa di keuskupan kita di setiap tahun menjelang hari Pekan Suci, ya 2 minggu kurang lebih Pastor ya, 2 minggu menjelang Pekan Suci itu ada Misa Krisma. Ya diletakkan 2 minggu sebelum karena situasi geografis keuskupan yang sangat luas, 3 provinsi ya. Lalu kemudian 5 KVKPan dengan tersebar di berbagai tempat umat kita, diaspora. Lalu kemudian kegiatan tahunan ini yang juga fokusnya kan ada 2. Yang pertama itu adalah juga studi, lalu kemudian yang kedua itu adalah rekoleksi, baru kemudian ditutup dengan Misa Krisma. Lalu kemudian dalam diskusi, dalam tukar pendapat, lalu kemudian pembicaraan bersama, usulan, lalu mengkolaborasikan 2 kegiatan ini menjadi satu kegiatan, ya karena modelnya sama, lalu kemudian pesertanya juga para imam, tetapi kemudian dalam perayaan 100 tahun ini dibuat menjadi skala lebih besar, melibatkan umat, lebih luas, ya. Melibatkan umat. Jadi bukan hanya para imam, tetapi juga biarawan-biarawati, lalu juga melibatkan umat. Ya, perwakilan umat ya. Perwakilan umat. Karena dari pasti tidak mungkin paroki. semua hadir Betul. berbagai paroki yang ada di keuskupan ya. Umat boleh menonton dari mengikuti. Ya. Dan pasti nanti tim Komsos akan membuatnya dalam live streaming sehingga semua orang bisa menyaksikannya. Kemudian 2 kegiatan ini digabungkan menjadi satu. Lalu dalam perjalanan waktu lagi, karena tema kita adalah berjalan bersama, ya berjalan bersama, dan ini juga sangat sejalan dengan tagline KAMS kita, ya tagline KAMS, KAMS melayani, bergerak bersama. Ya. KAMS melayani, bergerak bersama. Dan kemudian sebagaimana juga di awal tahun kegiatan di Keuskupan Agung Makassar itu ada kebersamaan, dinamika antara para imam dan biarawan-biarawati. Tentu juga melibatkan umat. Nah, karena kesibukan kita di awal tahun 2024 seputar tabisan Uskup Agung Coadjutor, ya. Lalu kemudian kegiatan ini saya mendengar dari Pastor Fikjen ini diundur, bukan dihilangkan tapi diundur. Lalu kemudian 3 kegiatan ini dikolaborasikan lagi menjadi satu kegiatan bersama. Sehingga memang tema yang diusung oleh KWI berjalan bersama ya untuk bangsa dan gereja ini sangat sejalan dengan tema yang kita hayati di keuskupan kita. Lalu kemudian kita maknai dalam kegiatan tahun ini. Kegiatan tahunan KAMS, tetapi kemudian diangkat menjadi kegiatan bersama juga dengan keuskupan-keuskupan yang lain, lalu dalam dinamika juga bersama dengan biarawan-biarawati dan perwakilan dari umat Keuskupan Agung Makassar. Nah, maka kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 14 Maret 2024 ini, Pastor. Dan nanti itu masih ada perayaan puncak ya, Pastor ya? Ya, masih ada perayaan puncak nanti di bulan Mei. Mei ya. Pada saat perayaan Pentakosta itu ya? Pada saat perayaan Pentakosta. Ya. Lalu mungkin pertanyaannya, orang akan bertanya, apa yang dibuat di hari studi? Ya, apa yang dibuat di hari studi? Nanti dalam hari studi, sebenarnya dari KWI itu mengusulkan 11 tema dari bulan Januari sampai dengan bulan 11. Lalu panitia lokal Keuskupan Agung Makassar mengambil tema yang kontekstual di keuskupan kita, lalu juga tema besar ini juga akan kemudian
didalami lagi secara khusus nanti di masing-masing KVKPAN. Kita mengambil pada bulan 6 dengan tema ya sinodalitas dalam spirit Pancasila, mewujudkan dialog, keberagaman budaya, martabat hidup dan merawat ciptaan. Nah, ini sangat relevan dengan keuskupan kita ya. Kita tahu ya kemarin itu ada 2 tempat di keuskupan kita yang mengalami bencana alam. Ya. Nah, tadi malam dan tadi pagi ya. Tadi pagi itu ya banjir ya. Banjir di Kota Makale ya, ini pegunungan ini ya, ini. pegunungan ya. Kok bisa banjir? Kok bisa banjir ya? Ya. Ini di KVKPAN Toraja, daerah pegunungan tinggi tapi banjir. Banjir bandang ya. Banjir bandang. Lalu satu di bagian KVKPAN Luwu, tetapi juga Mengarah ke Toraja itu mengarah ya, ke perbatasan ketemu Toraja ya. itu tanah longsor. Ya. Jadi memang sangat relevan sekali, Pastor. Ini tema yang sejalan dengan yang kita juga hayati di keuskupan kita. Terus narasumbernya Ini narasumbernya pasti menarik ini. menarik dan saya pikir banyak orang tahu, khususnya para pastor ya. Pasti banyak. Ini dosen para frater di Kentungan. Nah, mungkin juga ada yang trauma dengan beliau. Mungkin pernah dapat ini apa? Hair ya. Mungkin ada yang pernah ujian ulang ya. Romo Haryat Moko, Yesuit ya. Beliau dosen filsafat ya. Filsafat, dan juga saya mendengar informasi dari beliau bahwa juga akan menjadi fasilitator nanti untuk pertemuan Sinode para Uskup di bulan November. Ya, di bulan November pada bulan terakhir untuk rangkaian hari studi 100 tahun KWI. Nah, nanti yang akan kita laksanakan di hari studi itu adalah kita harapkan nanti ada input dari fasilitator, narasumber kita, Romo Haryat Moko, yang peserta hari studi itu adalah para imam, lalu kemudian biarawan-biarawati, lalu kemudian pengurus Depas ya, yang aktivis gereja yang mewakili Yang ada di Kota Makassar ini ya, atau di KVKPAN Makassar ini? yang ada di KVKPAN Makassar. Karena yang dari luar kita himbau untuk menyaksikannya lewat live streaming. Ya. Betul, Pastor, lewat live streaming ya. Dan kita memang tidak hanya berhenti nanti di hari studi, mungkin nanti ada diskusi, input juga di hari studi, tetapi bahan atau apa yang telah kita terima nanti di hari studi itu akan kemudian kita endapkan ya, refleksikan lebih lanjut pada tanggal 13. Itu dalam rekoleksi dengan pendamping tetap sama Romo Haryat Moko. Tetapi sebelum diendapkan nanti ada dinamika bersama ya. Namanya dinamika berarti ada proses kebersamaan, mungkin nanti tanda petik ya apa ya, permainan bersama para imam. Bagaimana nanti para imam bermain nanti kita lihat bersama dengan biarawan-biarawati ya. Pasti seru itu ya kalau pastor-pastor dengan biarawan itu bisa dibayangkan image orang mungkin pastor itu berdoa serius alim. Lalu kira-kira nanti bagaimana kalau dalam dinamika permainan itu main bola bersama. Mungkin juga ada bagi-bagi hari, ada mungkin nanti ada panitianya yang akan melaksanakan ya, mungkin ada door prize-nya bisa jadi ya, sebagai sarana, dan lalu kemudian juga barangkali untuk memaknai momentum kecil sederhana tetapi penting bahwa untuk bisa berjalan bersama, bergerak bersama itu mesti berjumpa dulu ya. Berjumpa di dalam perjumpaan itu ada dialog ya, ada tukar ide, tukar pendapat, mungkin juga ada ide untuk apa yang dibuat bersama, lalu kemudian berjalan dan bergerak bersama untuk satu tujuan bersama. Begitu, Pastor. Ya, baik, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Pastor Hendrik tadi, ada begitu banyak kegiatan kita ya, yang pesertanya itu para imam ya, kemudian biarawati juga perwakilan umat ya. Tentu saja punya tujuan yang jelas ya. Nah, kira-kira apa saja tujuannya ya ini kita buat kegiatan seperti ini untuk mendukung keberlangsungan
konferensi wali gereja yang saat ini merayakan 100 tahun. Ya. Tema yang pokok dalam perayaan 100 tahun itu adalah berjalan bersama. Dan sekali lagi, sejalan dengan tema di keuskupan kita adalah bergerak bersama. Nah, karena itu dalam gereja kan ada banyak unsur. Ya. Gereja bukan hanya soal hierarki, tetapi juga ada umat. Ya. Lalu umat ini terbagi-bagi lagi. Ada umat yang bisa dalam bidang A, B, C, D. Lalu kemudian semuanya bisa berkolaborasi, berpartisipasi, mengambil bagian secara aktif untuk satu tujuan dalam gereja, yaitu pewartaan karya keselamatan Allah. Dalam komunitas atau dalam kelompok itu untuk bonum commune, untuk kebaikan bersama. Nah, karena itu memang berjalan bersama ini, kata bersama, bergerak bersama, berjalan bersama ini menjadi penting. Dan yang memotori pasti mau tidak mau adalah para hierarki ataupun juga mungkin stakeholders gereja lah. Para imam, biarawan-biarawati, dan pengurus gereja. Maka salah satu tujuan penting dalam kegiatan ini adalah gerakannya itu sudah ada, ya, sudah berjalan, dan momentum ini menjadi kesempatan untuk semakin memotivasi ya, para imam, biarawan-biarawati, dan juga para aktivis gereja, pengurus gereja untuk sungguh-sungguh menghadirkan gerak bersama itu. Bahkan sampai pada hal-hal yang sederhana kecil di lingkup paroki masing-masing atau barangkali kelompok-kelompok basis. Itu gerak bersama itu dihadirkan untuk mewujudkan masa depan gereja dan bangsa yang lebih baik. Kemudian yang kedua, sekali lagi sejalan dengan Renstra Kams yang mewujudkan gereja yang melayani dan tanggap terhadap kebutuhan zaman, juga untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Maka gerak bersama, sekali lagi berjalan bersama ini menjadi penting untuk sampai pada tujuan yang ingin kita capai. Dan tadi Pastor Fikjen sudah menggarisbawahi bahwa ini tidak bisa lepas dari keuskupan-keuskupan yang lain. Kegiatan ini menjadi kegiatan bersama, dinamika bersama dengan keuskupan yang lain. Bahkan di keuskupan yang lain sebenarnya juga ada yang setiap bulan melakukan hari studi. Ada setiap bulan melakukan hari studi, ada yang 2 bulan sekali, tergantung dari kesepakatan di masing-masing keuskupan. Dan kegiatan hari studi atau dinamika itu juga diteruskan forward ke keuskupan yang lain. Seperti nanti pasti Komsos akan membuat live streaming supaya kegiatan kita ini juga menjadi kegiatan bersama. Ya, bukan hanya disaksikan oleh umat di Makassar, di Keuskupan Agung Makassar, tapi juga semuanya. Betul, betul Pastor ya. Apalagi ya, Komsos kan dari keuskupan kan punya link yang sangat kuat ya. Lalu yang yang keempat itu mengajak kita semua untuk berefleksi peran gereja di tengah masyarakat. Bahwa gereja ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mesti keluar ya. Mesti keluar. Setelah mengalami bahwa memang diselamatkan, mengalami keselamatan Allah, bagaimana gereja juga membawa tanda itu kepada umat dengan terlibat aktif ya. Seperti keuskupan kita kan di 3 provinsi ya. Itu sangat luas. Lalu kemudian jumlah paroki itu 49 paroki dengan 5 kuasi ya Pastor. Lalu di 541 stasi. Wah, luas sekali. Dengan jumlah imam 140 ya yang melayani. Jadi tersebar, maka ini menjadi tantangan karena di beberapa tempat umat kita itu menjadi kelompok yang kecil. Ya, tetap sangat kecil ya. Bapak Uskup sering menyebut dengan gereja yang diaspora ya, tersebar ya. Juga minjam kata Romo Mangun itu di gereja diaspora. Ini menjadi tantangan tetapi sekaligus juga menjadi peluang dengan
situasi umat yang tersebar itu menjadi peluang juga untuk mewartakan gereja, ya, hadir di tengah masyarakat untuk memberi warna kepada masyarakat. Nah, gerak bersama ini walaupun tersebar, diaspora ini menjadi peluang untuk bagaimana bisa merefleksikan dirinya dan mengambil bagian berperan penting dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir, nah ini juga tadi Pastor Samuel tadi mengatakan ketika setelah misa banyak orang yang bertanya mungkin satu itu perwakilan. Dan apalagi mungkin anak-anak sekami, anak-anak remaja, ya, mungkin OMK, bertanya. ya. Nah, mungkin banyak di medsos tentang KWI, tetapi seperti apa KWI itu? Nah, ini momentum juga untuk memperkenalkan kembali. Nanti tim Komsos saya kira, lalu panitia juga akan membuat bahan-bahan sederhana ringan yang kemudian disebar di media sosial sehingga baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa itu bisa sekurang-kurangnya mengetahui informasi dasar apa itu KWI. Lalu apa kaitannya dengan keuskupan, apa kaitannya dengan paroki, dan apa kaitannya dengan umat sendiri. Nah, itu tujuannya Pastor dari perayaan 100 tahun. Ya. Baik, Pastor Hendrik. Mungkin Pastor Fikjan mau menambah sesuatu? Ya, kalau dari logika sendiri, kalau dibilang hari studi, berarti kita belajar. Ya. Studi artinya belajar, dan belajar itu selalu menambah wawasan. Ya. Jadi kalau kita nanti maksud dari studi ini bersama dengan umat biarawati itu untuk menambah wawasan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, dengan masyarakat, dan juga bagaimana kita sebagai satu anggota gereja ini hadir di tengah masyarakat. Dan itu harapan saya kira yang kita mau dengan mengambil tema ini, sesuai dengan tadi Pastor Hendrik sudah jelaskan latar belakang kenapa tema ini sangat relevan dengan kita. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan Pastor tentang KWI, tadi ada umat yang bertanya, saya hampir lupa tadi, bahwa ternyata pemerintah juga belum mengenal secara penuh tentang KWI. Di keuskupan sering atau beberapa kali kita mendapatkan surat dari pemerintah dengan beralamat KWI cabang. KWI cabang. Ini sangat berbeda dengan istilah di beberapa nominasi agama, ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini. PGI kalau untuk Kristen itu memang ada kantor cabang di, misalnya di kantor cabang wilayah Makassar PGI. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam nilai konferensi. Nah, kalau kita kan konferensi wali gereja ini, masing-masing gereja lokal ini atau keuskupan ini otonom. Tidak ada yang bilang ini pusat ini support, tidak ada. Masing-masing mereka hadir sebagai entitas pribadi uskupnya. Jadi atau keuskupannya mewakili keuskupan. Memang dalam organisasi selalu ada yang mengatur, tapi itu bukan berarti mereka lebih superior dari yang lain. Nah, itulah makanya tidak ada kantor cabang KWI di semua keuskupan. Masing-masing anggota itu sama. Tapi tidak saling bersaing kan Pastor? Ya, tidak saling bersaing walaupun entitasnya. Iya. Justru karena sama itu tidak saling bersaing. Ya. Nah, di sini nilai yang kita sebut dalam kita hidupi di dalam wawasan Kristus sendiri dalam para rasul itu sehati sejiwa dihidupi bersama oleh para uskup ini yang kita sebut pengganti para rasul. Ya. Di tingkat negara masing-masing. Ya. Itu tambahan sedikit. Ya, baik Pastor Fikjen, Pastor Joni Payuk dan Pastor Hendrik ya. Terima kasih untuk informasinya untuk kita semua, untuk sahabat Komsos dan umat sekalian yang terkasih dimanapun berada, tentang sekilas pandang tentang KWI dan juga tentang perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia yang akan kita rayakan ke depan bersama-sama dengan keuskupan-keuskupan yang lain yang ada di Indonesia ini. Ya.
Sahabat Komsos dan saudara-saudara terkasih, demikian bincang-bincang santai kita bersama dengan dua narasumber kita, Pastor Jody Payuk dan Pastor Hendrik. Ya, semoga podcast ini memberi wawasan baru atau informasi baru bagi kita, dan seperti apa kita merayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia di keuskupan kita, dan juga secara luas di seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Tanggal 12 bisa mengikuti sahabat-sahabat Komsos boleh Oh ikut. ya. Tanggal 12. Ya, boleh. Nanti tanggal 12 boleh Live streaming. semua ikut di live streaming Komsos. Nanti linknya akan kami bagikan di grup-grup dan di media sosial. Ya. Ya, gitu ya. Baik, Pastor. Ya. Sekali lagi terima Tapi kasih. harus di like ya. Ya. Jangan lupa like dan Like dan subscribe ya. subscribe ya. Subscribe. Ya. Demikian, sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Shalom. Shalom. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Salam.